khatamun nabiyyin wal mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafiina wa maulana Abil Qasim al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi Muhammad wa ali Muhammad. Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah SWT, kita bersyukur kita bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat di puasa yang ke-18 bagi yang mulai puasanya hari Selasa dan yang ke-17 bagi yang memulai puasanya hari Rabu. Teman sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita masuk surat baru, yaitu surat Haji atau surat Al-Hajj, surat yang ke-22. Karena Ustadz Tony Sanwani sudah bergabung bersama dengan kita, mari kita masuk ke screen kita untuk melihat surat Haji kita, dan kita persilakan dengan segala hormat kepada Ustadz Tony Sanwani untuk memandu, membimbing kita membaca kitab suci Al-Quran, kitab yang kita cintai bersama ini. Pada Ustadz Tony kita persilakan dengan segala hormat. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin. Kita semua sehat, mudah-mudahan selalu sehat, terutama kita terus Malik. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Ya ayyuhan Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. كل ذات ومن الناس يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. ومن الناس يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه
يهديه إلى عذاب السعير كتب عليه أنه يهدي إلى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم أيها الناس إن في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة إنا خلقناكم من تراب ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ثم من مضغة وغير مخلقة لنبين ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها لكي لا يعلم من بعد ترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وأنبتت من كل ذلك بأن الله هو الحق
وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. ذلك أن الله هو الحق وأن أنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ومن الناس من يجادل في الله فلن يعطفه ليضل عن سبيل الله. له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ذلك بما يداك وأن ليس صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك وزد على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجر فرجهم. Terima kasih banyak kita haturkan kepada Ustadz Tony Sanwani. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan sehingga kesehatan beliau terjaga lahir dan batin dan juga keluarga dan anak-anak. Juga kepada Bapak Ibu sekalian, kita doakan semoga Bapak Ibu semuanya senantiasa mendapatkan pengakuan nanti di akhirat sebagai bagian daripada pihak orang yang memperjuangkan, menginginkan kebenaran senantiasa tegak dalam kehidupan ini sampai akhir masa kita dalam kehidupan dunia. Jemaah sekalian, kita akan masuk pada surat baru, yaitu surat Haji Al-Hajj. Maka kita lihat bahwa pembukaan kita setiap kali nantinya adalah seperti ini, yaitu orang bertawaf di Ka'bah. Karena haji bermula dari sana, terus kemudian nanti ke Arafah. Surat Haji adalah nomor urut 22. Surat Al-Hajj, Haji. Jumlah ayatnya 78 ayat. Jadi hanya akan ada insya Allah 8 kali pertemuan. 8 kali pertemuan berarti cuma 4 hari.
Berarti dari sekarang Jumat, Sabtu, Minggu, Senin selesai insyaallah. Kemudian surat haji, artinya surat haji turun di Madinah. Jadi ini turun di Madinah. Kalau sebelum-sebelumnya turun di Mekah, surat haji turun di Madinah, Madaniyah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang mengikuti tadabbur kita melihat bahwa rata-rata yang turun di Mekah itu berkaitan dengan masalah-masalah iman, cerita nabi-nabi. Karena itu menguatkan iman sahabat-sahabat ataukah manusia pada saat itu yang belajar kepada Nabi. Kemudian setelah pindah ke Madinah, rata-rata surat berkaitan dengan ibadah seperti haji. Jadi kita lihat bahwa selama ada di Mekah, ingat Nabi di Mekah 13 tahun dalam tugas kenabiannya. Walaupun Mekah itu di sana ada Ka'bah, tetapi perintah haji belum ada. Perintah haji justru turun di Madinah, di Madaniyah. Kita mulai dari ayat 1. Allah berfirman, sebelum kita lihat Allah berfirman, mari kita lihat dulu karena ayat pertamanya berbicara tentang hari kiamat atau akhir masa. Jadi kita bayangkan kalau seandainya seandainya hari kiamat. Ini hanya kemampuan teknologi persenjataan manusia saja yang kalau seandainya sekarang terjadi perang antar negara-negara maju, negara besar, itu tak terbayangkan akibatnya. Seperti inilah. Ya. Kita lihat ayatnya, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nasu. Jadi permulaannya adalah, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Kalau Bapak Ibu rajin tadarus Al-Quran, akan mengingatkan ayat pertama surat ini dengan ayat pertama surat An-Nisa. Ayat pertama surat An-Nisa juga mulai dengan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Cuma nanti ujungnya di sana surat An-Nisa berkaitan dengan manusia itu jiwanya pada hakikatnya satu, suami istri satu, lalu kemudian terjadi pernikahan, lahirlah laki dan perempuan yang banyak. Jadi surat An-Nisa ayat 1 biasanya dibaca kalau acara-acara nikahan. Sedangkan kalau ini berkenaan dengan hari kiamat as-sa'ah. Jadi kalau surat An-Nisa, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum, ya alladzi khalaqakum min nafsi wahidatin, dari nafs yang satu. Kalau di sini ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Wahai manusia, ya ayyuhan nas, ittaqu, takutlah. Jadi kita disuruh manusia secara keseluruhan, bukan hanya orang beriman, karena kejadian ini nantinya bukan hanya terjadi pada orang beriman, tetapi seluruh manusia. Dan karenanya melalui ayat ini, ya ayyuhan nas, dipanggillah seluruh manusia. Allah SWT tahu bahwa Al-Quran ini akan dicetak dan akan dibuat banyak, ada di mana-mana, sehingga pasti terang-terangan atau diam-diam pasti ada orang-orang di luar Islam sana yang biasa baca Quran juga. Baik motifnya satu, karena benar-benar ingin mempelajari kebenaran dari Al-Quran, atau hanya ingin menjadikan Al-Quran sebagai referensi rujukan-rujukan literatur biasa saja. Ada yang mempelajarinya seperti itu. Jadi makanya di dalamnya ada panggilan kepada manusia. Dan memang ketika Allah menurunkan Al-Quran, salah satu ayatnya menyebutkan hudal linnasi. Dalam surat Al-Baqarah 185, Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi di situ dikatakan bahwa kita diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan itulah diturunkannya Al-Quran sebagai hudal linnasi. Nah, karena petunjuk bagi seluruh manusia, di dalamnya juga ada panggilan kepada manusia. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian. Jadi Allah itu bukan cuma Tuhannya orang Islam. Suaranya hilang, maaf Ustadz, suaranya hilang.
Iya nih hilang ya. Iya suara. Iya Bu, hilang bentar ya. Gangguan koneksi mungkin. Iya. Ya, ditunggu ya Ibu-ibu. Iya makasih. Ya Ibu Ayu. Bapak Ibu sekalian, Ya. mohon maaf ya tadi keluar. Udah kelihatan ya? Sudah kelihatan. Ya, Sudah, mari kita Ustaz. teruskan. Sudah, Ustaz. Jadi tadi kita katakan bahwa kata zalzala ini ada suratnya khusus. Ini. Zalzala itu ada surat al-zalzalah. Di situ dikatakan bismillahirrahmanirrahim, iza zulzilatil ardu zilzalah. Itu al-zalzalah. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Surat Al-Zalzalah. Nah, di sini dikatakan jadi yang dimaksud dalam surat ini adalah surat Al-Zalzalah. Ini turun di Madinah, sedangkan Al-Zalzalah turun di Mekah. Jadi ini maksudnya merujuk ke ayat itu. Jadi inna zalzalatas sa'ah, sungguhnya kegoncangan saat kejadian itu, saat kejadian hari kiamat, syai'un azim, adalah sesuatu yang sangat besar. Tetapi karena kiamat itu dua macam, ada kiamat besar, ada kiamat kecil, maka tentu ini juga berlaku pada kiamat kecil. Kiamat kecil ialah matinya salah seorang di antara kita. Kenapa disebut pada saat itu syai'un azim, pada saat kiamat kecil matinya salah seorang di antara kita? Karena Bapak Ibu jemaah sekalian mau berpisah saja dengan keluarga untuk waktu 2 atau 3 tahun, misalnya pergi belajar ke tempat atau negara yang berbeda, itu sudah menimbulkan perasaan sangat emosional, sangat haru. Bagaimana pula kalau kita akan berpisah selama-lamanya? Jadi kita akan berpisah selama-lamanya, bukan hanya berpisah selama-lamanya dalam pengertian tidak akan melihat menjumpainya secara fisik, tetapi semua yang kita miliki berpisah dengan kita. Maka pada saat malaikat maut datang menjemput kita, pada saat itu terjadi namanya zalzalatas sa'ati syai'un azim. Terjadilah kegoncangan jiwa manusia yang luar biasa pada saat itu. Sehingga dikatakan itu adalah syai'un azim. Syai'un azim. Karena Bapak Ibu jemaah sekalian, problem-problem dalam kehidupan kita ini kan adalah problem kepemilikan. Coba misalnya pembangunan jalan tol lama itu berkaitan dengan kepemilikan banyak orang di sana. Sehingga kemudian ada tarik ulur di antara pengelola dan pembangunan jalan tol dengan yang punya tanah. Begitulah seterusnya di mana-mana. Bahkan kita lihat kejahatan-kejahatan adalah karena adanya pengambilan paksa harta atau hak milik orang lain. Nah, jadi apatah lagi pada saat terjadi kematian, di mana hak kita harus kita pasrahkan secara keseluruhan. Mau tidak mau kita akan berpisah dengannya. Ya, apa yang kita simpan di berangkas kita akan diambil secara otomatis oleh keturunan kita. Makanya disebut dengan syai'un azim. Pada saat terjadinya kematian itu, zalzalatas sa'ati syai'un azim. Jadi ayat pertama surat Haji adalah tentang as-sa'ah, tentang hari kiamat, baik itu kiamat besar ataupun kiamat kecil. Kemudian ayat 2 masih sekitar itu. Ini kita bikin background ledakan nuklir, bom atom. Ini tentu dicoba. Nah, jemaah sekalian, Bapak bisa bayangkan kalau satu bom atom seperti ini dan radiasinya bisa kemana-mana, dan ini pasti bom atomnya biasa saja, masih kecil ini karena percobaan. Kalau dalam peperangan itu sudah luar biasa.
tahun 45 pada saat bom atom pertama jatuh di Hiroshima dan Nagasaki, itu sudah lebih besar dari ini kalau kita lihat. Satu kali jatuh langsung meninggal dalam detik pertama itu sudah ratusan ribu orang. Ya, dapat kita bayangkan kalau ini terjadi sekarang ketika teknologi persenjataan nuklir manusia sudah sedemikian canggihnya. Apatah lagi kalau kiamat. Apatah lagi kalau terjadi kiamat, di mana pada saat itu sangat mungkin setiap planet keluar dari orbitnya masing-masing, terjadi tabrakan, terjadi kehancuran. Dalam kehancuran itu, lalu kemudian semuanya kembali kepada asalnya, yaitu dari tidak ada menjadi ada. Yauma tarawunaha, pada saat itu kamu menyaksikan. Yauma tarawunaha, pada saat kejadian hari kiamat, tarawunaha, kamu akan menyaksikan. Tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Pada saat itu setiap wanita yang menyusui, ini kata-kata murdiah, wanita yang menyusui, semua wanita yang menyusui pada saat itu tiba-tiba kehilangan kontak dengan bayi yang disusuinya. Artinya tiba-tiba manusia tiba-tiba menjadi individualistik murni. Sampai bayi yang disusuinya pun juga dilupakannya. Yauma tarawunaha tazhalu kullu murdiatin. Artinya begitu beratnya pada saat itu. Makanya kita katakan ini juga bisa terjadi pada saat kiamat kecil. Pada saat kiamat kecil, ketika tiba-tiba salah seorang di antara kita tahu kalau malakul maut datang kepadanya, maka tiba-tiba bayi yang disusuinya pun akan dilupakannya. Tiba-tiba mengingat nasib dirinya sendiri. Kullu murdiatin amma arda'at, dari apa yang dari bayi-bayi yang disusukannya. Amma arda'at. Jadi tiba-tiba pada saat itu wanita-wanita yang menyusui saja lupa dengan bayi-bayinya. Padahal kita tahu jemaah sekalian, ikatan paling dekat, paling emosional adalah antara ibu yang menyusui dengan bayinya. Lebih dekat dari manapun juga. Lebih dekat dari hubungan kita dengan harta benda kita, bahkan lebih dekat daripada hubungan kita dengan pasangan kita. Tetapi pada saat itu, orang-orang yang ibu-ibu yang menyusui juga tiba-tiba kehilangan kontak kesadaran dengan bayinya. Apa sebabnya? Sedemikian besarnya goncangan pada saat terjadi kiamat, baik besar juga kiamat kecil, yaitu pada saat kita tahu bahwa kita akan kembali kepadanya dan kita akan meninggalkan dunia, rumah asal kita ini, asal fisik kita selama-lamanya. Wa tada'u kullu zati hamlin hamlaha. Bahkan dikatakan orang yang hamlin, zati hamlin hamlaha. Di sini ada kata-kata hamil ya. Ya, lupa kepada kandungannya. Ya, ini bisa kalau kita artikan secara khusus mengandung hamil, berarti orang yang hamil tiba-tiba keguguran. Bisa bermakna seperti itu karena ini yang dipakai sebagian terjemahan. Tapi kalau menurut saya jemaah sekalian bisa juga bermakna semua orang yang membawa sesuatu tiba-tiba lupa yang dibawanya. Karena wanita yang menyusui saja lupa kepada bayinya. Nah, begitu juga dengan orang yang membawa apa-apa. Kita sedang bawa handphone tiba-tiba kita lupakan. Ya, kita bawa beban apapun tiba-tiba kita lupakan. Kita bawa mobil tiba-tiba kita lupakan. Apa saja yang kita bawa, karena hamil itu membawa. Jadi apa saja yang kita bawa, kita lupa bawaan kita. Hamlah itu adalah bawaan. Jadi setiap orang yang membawa sesuatu lupa akan bawaannya pada saat terjadi keguncangan itu. Sama kalau terjadi kematian, maka begitu malakul maut datang, maka kemudian semua bawaannya akan otomatis dia tidak pikirkan lagi. Bapak Ibu mungkin lihat di berita ya hari Senin yang lalu, tanggal 26, ya pada siang hari, di Makassar ada seorang ustadz yang sedang memberikan tausiah singkat di mimbar setelah salat zuhur. Ketika dia berdoa menjelang akhir, tiba-tiba jatuh, terkulai di atas mimbar dan meninggal dunia. Nah, jemaah sekalian berbahagia, kita lihat di situ pada saat tiba-tiba dia akan meninggal,
pada saat dijemput malakul maut, lupa semuanya. Doanya juga terhenti sampai di situ. Jemaahnya juga dilupakan sampai di situ. Dia juga tidak tahu kalau dia ada di atas mimbar. Seandainya dia sadar kalau di atas mimbar, pasti dia akan turun dulu baik-baik. Baru kemudian dia berbaring dengan baik. Tetapi semuanya dia lupakan. Semuanya dia tinggalkan. Lupa kalau dia sedang akan berdoa di depan jamaahnya. Lupa kalau dia berada di atas mimbar dan tidak pantas misalnya di situ dia mati, harusnya berbaring baik-baik. Tetapi ini yang dikatakan Al-Quran. Kita bawa apapun juga, kita membawakan ceramah, kita membawakan doa, kita membawakan nasihat kepada orang lain pada saat itu, ketika malakul maut datang, kullu dzati hamlin hamlaha. Setiap yang membawa sesuatu, tiba-tiba lupa akan bawaannya. Watada'u itu lupa, diletakkan. Ya. Jadi itu pengertian umum. Kalau pengertian khusus tadi bisa juga orang mengandung. Wataran nasa sukaro. Dan kamu menyaksikan manusia pada saat itu, manusia sukaro. Sukara itu mabuk. Tiba-tiba aku menyaksikan manusia itu seperti orang mabuk. Kata Allah, wa ma hum bisukara. Mereka itu tidak mabuk sebetulnya. Karena disebut mabuk itu penyebabnya misalnya karena minuman-minuman beralkohol, minuman keras, atau misalnya karena naik kendaraan. Tapi ini bukan penyebabnya karena itu. Wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Akan tetapi dia seperti mabuk karena azab Allah Subhanahu wa taala syadid, sangat keras. Jadi cuma sebagian orang pada saat menghadapi sakratul maut, pada saat itu sebetulnya sudah merasakan azab yang pedih. Karena dikatakan di sini sakratul maut sangat-sangat keras. Walakinna adzaballahi syadidun. Tetapi azab Allah itu keras sekali. Jadi bagi mereka-mereka yang tidak berserah diri sebelum dijemput malakul maut, pasti itu adalah siksaan. Azab itu artinya siksaan, Pak Ustaz sekalian. Karena siksaan itu adalah kita menerima satu kenyataan yang hati kita tidak menerimanya. Cobalah Bapak Ibu sekalian terlibat dalam satu peristiwa kejadian yang tidak menerima, itu pasti kan sakit sekali. Ya, anak-anak saja kalau misalnya disuruh makan obat yang dia tidak mau, itu kan menangisnya luar biasa. Kita kasihan melihatnya menangis luar biasa. Kenapa? Karena dia tidak mau makan obat. Ya. Tapi kita harus paksa makan obat karena dengan makan obat dia bisa lebih cepat sembuh dari penyakitnya. Nah, jadi jemaah sekalian, supaya kita terhindar dari azab yang disebut dengan syadid ini, Allah meminta kita supaya berserah diri sebelum kejadian ini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati, jadi usahakan jangan mati sebelum berserah diri. Wala tamutunna, jangan kalian mati. Wa antum muslimun, kecuali kalau dalam keadaan berserah diri. Kalau kita berserah diri kan berarti kita enak. Kita merasakan itu karena kita siap. Sama misalnya kalau kita dijemput mau pergi dan memang kita siap, kita redo, 1 minggu sebelumnya kita sudah perbaiki barang-barang kita, siapkan barang-barang kita. Pada hari hanya kita tinggal nunggu jemputan, kita akan angkat koper kita dengan sukarela. Kenapa? Karena kita sudah berserah diri, kita memang siap. Nah, itulah sebabnya ayat-ayat Al-Quran berbicara tentang kematian itu banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Al-Quran tidak bermaksud menakut-nakuti kita, tapi Al-Quran bermaksud supaya kita secara mental, secara psikologi, secara kejiwaan siap. Seperti mana ayat yang kita bacakan tadi. Dan itu terkait dengan takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri. Kalau kita berserah diri, maka kita tidak akan ini kok bisa keluar ya mendadak. Bapak sekarang sudah kelihatan lagi ya. Mohon maaf tadi keluar. Kelihatan Iya, sudah. Ustaz.
Ya, kita tadi sudah sampai di sini. Jemaah sekalian, kita tadi sampai di sini. Jadi ilustrasinya, maka dalam kehidupan dunia ini ada ayat yang kita kutipkan dari surat Al-Baqarah menjadi background di sini, yaitu wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Ya, ini. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Ilustrasi di menarik, syaitan digambarkan suaranya besar, terus kemudian merah artinya darah, lalu kemudian pergi ke tempat yang coba kita lihat, membuat kita jatuh. Ya. Jadi ayatnya mengatakan jangan ikuti syaitan. Ayat-ayat Al-Quran berkali-kali dari awal sampai akhir, isinya adalah agar kita ikut pada manusia suci. Orang-orang yang mendapatkan mandat dari Allah. Karena kalau selain itu, dua kemungkinan. Orang baik, maksudnya bukan suci tapi baik, atau sekaligus syaitan. Karena bayangkan jemaah sekalian sebagai yang namanya syaitan itu bisa berkamuflase menjadi orang kelihatannya baik. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita lagi ada isu yang sangat ramai dibicarakan di Depok tentang babi ngepet. Yang membuat isu itu kan orang yang disebut dengan ustadz, imam masjid di masjidnya coba. Coba kalau tidak dibongkar oleh polisi, orang tak percaya bahwa ternyata ada babi ngepet. Ustadz itu adalah memiliki kemampuan menangkap babi ngepet. Coba. Padahal ternyata setelah ditangkap polisi, diinterogasi, terungkap semuanya kalau itu adalah kebohongan, rekayasa dia saja. Coba. Yang meniupkan isu-isu bahwa banyak orang kehilangan uangnya, ada 1 juta, 2 juta, 500.000, dia juga. Bukti-bukti tidak ada. Ya, dia sendiri yang menebarkan isu bahwa banyak orang kehilangan uangnya. Setelah mulai percaya, termakan orang dengan isu bahwa banyak orang kehilangan uangnya, sudah mulai orang gerah. Kenapa bisa? Nah, baru dia masuk. Dia sendiri mengatakan itu babi ngepet. Coba. Nah, begitulah jemaah sekalian sebagian. Setelah mulai orang resah dengan babi ngepet, saya mulai ketakutan. Babi ngepet ada di mana-mana. Tiba-tiba dia memberikan isu sendiri. Babi ngepetnya dia sudah tangkap. Dia sembelih. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, ini artinya apa? Orang yang menggunakan baju-baju seperti ulama ustadz, belum tentu juga tidak punya motif dan kepentingan dalam hidupnya. Motifnya ujung-ujungnya bisa duit, tetapi cara mendapatkannya bisa menjadi orang pintar, jadi dukun, politisi, dan sebagainya, bisa saja. Jadi oleh sebab itulah jemaah sekalian berbahagia, Allah tahu persis bahwa manusia selain manusia suci, terkadang tidak bisa membebaskan dirinya dari motif-motif duniawi, motif-motif jangka pendek, motif-motif yang sifatnya sesaat, maka Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Karena syaitan itu di depan sini seperti ini. Suaranya besar, maka kita ikut. Manusia itu kan biasa cenderung ikut pada suara yang besar. Ya, suara besar itu artinya paling suka nulis di medsos. Ya, berarti orang akan ikuti dia. Orang yang suka nulis di medsos belum tentu isinya tulisannya benar. Bisa saja dia rajin nulis di medsos karena misalnya kepentingan-kepentingan tertentu. Oleh sebab itulah Allah mengatakan tetap jangan ikuti syaitan. Siapa yang tahu kalau ini syaitan atau bukan? Ada akal kita, ada kitab suci kita. Selalu kita sampaikan dua, ada akal kita, ada kitab suci kita. Marilah kita menggunakan akal pikiran kita secara maksimal. Mari kita mentadabburi kitab suci kita juga secara maksimal. Supaya jangan kita terjerumus kepada langkah-langkah syaitan. Apa sebabnya? Innahu lakum aduwwum mubin. Karena syaitan itu musuh yang nyata. Artinya apa? Pengen menggelincirkan kita, menjauhkan kita dari panduan Allah SWT. Wa minan nasi. Dan di antara manusia. Jadi dijelaskan di antara manusia. Penggunaan kata di antara manusia menunjukkan Al-Quran itu tidak mengeneralisir. Ingat Bapak Ibu sekalian, Al-Quran itu tidak pernah menggunakan bahasa generalisasi. Ya, beda dengan kita manusia suka mengeneralisasi. Penggunaan kata min sebagian, bukan manusia secara keseluruhan. Ya, jadi ini namanya pembatas atas kata manusia. Kalau tidak ada minnya, an-nasu saja berarti seluruh manusia. Tapi dibatasi dengan kata min, ya, yaitu sebagian daripada manusia. Maka dalam ilmu logika, min di sini artinya quantifier, memberikan kuantitas tertentu sebagian di antara manusia. Bagaimana sebagian manusia itu? May yujadilu fillah.
ada yang suka berdiskusi tentang Tuhan. Ya. Mayyujadilu fillah. Mereka berbicara tentang masalah-masalah ilahiyah, masalah ketuhanan, tetapi bighairi ilmin, tanpa. Jadi kita kasih lingkaran pada kata gairi, baru kemudian satu adalah tidak ilmu, ya, bukan berdasarkan ilmu. Yang kedua apalagi? Ya, tidak berdasarkan ilmu, ya, tidak berdasarkan ilmu. Ya. Jadi may yujadilu fillahi bighairi ilmin. Jadi Bapak Ibu bisa lihat pentingnya ilmu di sini. Ya. Jadi apa itu ilmu? Ilmu itu adalah pengetahuan yang terbukti secara rasional, terbukti secara verifikatif. Itu baru ilmu namanya. Jadi ingat maksudnya ilmu itu adalah sifatnya rasional objektif. Jadi membantah Allah tanpa ilmu. Contohnya begini Pak Ibu sekalian, yang namanya ilmu itu. Asalkan kita mau berpikir ya. Katakanlah saya Ustadz, memberikan pernyataan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya berhasil menangkap babi ngepet dan telah menyembelihnya. Itu sudah ada, itu sudah dikubur. Nah, coba perhatikan pernyataan saya itu, proposisinya namanya. Apa yang disebut dengan babi ngepet dan apa namanya menangkap dan menyembelih? Coba deh. Semua tahu, semua orang tahu yang namanya babi ngepet itu tidak kelihatan. Tiba-tiba ini yang dipercaya masyarakat loh Bu ya, bukan mengatakan ada babi ngepet. Yang dipercaya masyarakat yang namanya babi ngepet katanya itu adalah bisa tiba-tiba hilang kita punya uang di berangkas. Tiba-tiba hilang uang kita di kotak tabungan. Tiba-tiba hilang uang kita di bawah lipatan baju padahal lemarinya terkunci. Iya. Gimana cara masuknya babi ngepet? Ya namanya babi ngepet tidak bisa berwujud. Tidak terikat oleh waktu, ruang. Satu ya. Itu yang dipercaya dengan babi ngepet. Tiba-tiba ada pernyataan, saya menangkap dan menyembelihnya. Lah, kan terjadi kontradiksi namanya nih Pak Bos sekalian. Terjadi kontradiksi. Kalau memang babi ngepet itu bisa masuk di rumah-rumah orang, bahkan masuk di kamar yang tertutup, bahkan masuk di berangkas yang terkunci rapat, yang namanya berangkas itu Pak ada anunya, ada passwordnya, kok bisa diambil oleh babi ngepet? Kan berarti babi ngepet itu bukan fisik. Karena kalau fisik, gimana caranya babi ngambil uang dalam berangkas? Bagaimana bisa ngambil uang di dalam lipatan baju yang ada di dalam lemari yang terkunci? Jadi babi ngepet itu yang dipercaya masyarakat adalah tidak berwujud fisik. Tiba-tiba ada yang mengaku menangkap, lalu menyembelihnya, dan ada kuburannya di bangkainya. Nah, itu terjadi kontradiksi. Iya, ini namanya kontradiksi Pak Ustaz sekalian. Sama biasa dikatakan, saya berhasil menangkap jinnya, hantunya. Di mana? Saya sekarang masukkan dalam botol. Ditutup botolnya lah. Ya namanya jin atau apa kan tidak terikat dengan ruang. Kok bisa dimasukkan dalam botol? Ditutup botolnya terus dibuang ke laut katanya. Ini semua pernyataan-pernyataan falasi sebetulnya. Tetapi karena kita malas berpikir, kita gampang percaya. Ingat kata-kata saya, agak sedikit menyinggung. Kita malas berpikir. Ya. Kita malas berpikir menggunakan akal sehat kita, akhirnya kita gampang sekali kena tipu-tipuan seperti ini. Ya. Makanya Allah mengatakan ada di antara manusia yang suka berdiskusi, mendebat mengenai masalah-masalah ilahiyah Allah, tetapi tidak berdasarkan ilmu, tidak based on science, tidak based on knowledge, tidak based on ilmu pengetahuan. Jadi berdasarkan apa? Ya berdasarkan dugaan-dugaan saja. Berdasarkan halu-halu saja. Berdasarkan ilusi-ilusi saja. Berdasarkan asumsi-asumsi yang tidak berdasar saja. Wa yattabi'u kulla syaitanin marid. Dan mengikuti karena tidak berdasarkan ilmu, maka yang diikuti adalah marid. Apa itu marid di sini? Sikap yang bertentangan dengan akal, dan itu adalah dari syaitan. Jadi katakan di sini kalau syaitan itu gampang kontra dengan ilmu. Jadi kata-kata wa yattabi'u kulla syaitanin marid berarti kontra daripada ilmu. Oleh sebab itulah jemaah sekalian berbahagia, cara yang paling gampang menghindari syaitanin marid ini adalah satu, yang paling pertama gunakan akal sehat. Kenapa? Karena ini ada pada diri kita semuanya.
Kalau Al-Quran mungkin masih butuh bahasa Arab, mungkin butuh membukanya dan sungguh-sungguh membacanya. Tapi yang namanya akal ada pada diri kita masing-masing. Makanya gunakanlah ilmu. Begitu tidak menggunakan ilmu, berarti wa yattabi'u kulla syaitanin marid. Seperti tadi kita lihat umpamanya di sana. Ini kita lihat, akhirnya kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Ini adalah jejak-jejak seperti ini. Kutiba alaihi annahu man tawallahu, telah ditetapkan. Kata ditetapkan itu artinya sudah begitu hukumnya. Begitu kita mengikuti tindakan, ajakan, opini, pendapat yang tidak berdasarkan akal sehat, tidak berdasarkan akal waras, maka itu pasti adalah langkah-langkah syaitan. Dan apabila kita mengikuti langkah-langkah syaitan, yaitu yang tidak rasional tadi, tidak waras tadinya, itu pasti akan menyesatkan kita. Kutiba alaihi, telah ditetapkan atasnya, annahu, bahwasanya, man tawallahu, siapa yang berwilayah kepadanya. Bapak Ibu lihat di sini, tawalla itu berwilayah di sini, dari kata wilayah nih. Ya. Siapa yang berwilayah kepada syaitan, siapa itu syaitan? Tindakan perbuatannya yang tidak berdasarkan akal sehat dan kitab suci. Fa innahu yudilluhu, maka sungguhnya yang kita ikuti itu bukan membimbing kita kepada siratal mustaqim, tetapi menyesatkan kita. Wa yahdi, ini juga ada kata yahdi juga, memberikan hidayah juga. Yahdi itu dari kata hada, tetapi hadanya kemana? Ila adzabis sair, menuju kepada azab yang keras, menyala-nyala. Ya. Coba lihat di Bapak Ibu sekalian. Jadi artinya apa? Ada dua orang berwilayah. Ada berwilayah kepada manusia yang mendapatkan otorisasi dari Allah, manusia mendapatkan justifikasi dari Tuhan, manusia mendapatkan yang dipilih oleh Allah melalui nabinya. Ada juga yang mengikuti manusia yang tidak mendapatkan otorisasi dari langit, dari Allah, tidak juga dipilih dan ditunjuk oleh nabinya. Maka sangat mungkin orang seperti itu, kalau tidak semuanya, sebagian daripada kata, perbuatan, dan tindakannya adalah keluar dari rasionalitas pengetahuan objektif, dan karenanya itu dijadikan pintu oleh syaitan untuk menariknya ke dalam kesesatan, dan tanpa dirasakan kita merasa beragama, tetapi yahdihi ila adzabis sair, menarik kita kepada azab yang sair, yang menyala-nyala. Coba saudara kita perkuat ayat ini, ayat 4 dengan surat Al-Mulk. Ini ingat ini kata-kata adzabis sair. Ini kita akan lihat di Al-Mulk as-sair di sini. Ya. Kita lihat ke as-sair. Ya. Surat 67. Surat Al-Mulk. Kita mulai dari ayat 9. Ya. Kita mulai dari ayat 8 lah ya. Ini kita 8. Allah berfirman di sini, ya. Kita mulai dari ayat 8. Ini cerita tentang neraka. Tadi malam, tadi kemarin petang kita bicara neraka itu suaranya menggelegar dan menakutkan. Sini, takadu tamayyazu minal ghaid. Hampir-hampir saja, takadu hampir-hampir saja. Tamayyazu minal ghaid. Neraka itu pecah karena suaranya yang menggelegar. Suara apinya. Ingat kalau kebakaran itu ada suara yang keluar. Kullama ulqiya fiha faujun, setiap kali manusia dilemparkan ke dalam neraka itu faujun berkelompok-kelompok. Ya. Sa'alahum hazanatuha. Penjaga neraka selalu bertanya kepada mereka, kelompok yang dimasukkan ke dalamnya ini. Apa kata penjaga neraka? Ya, penjaga di sini. Ya, ini khazanatuha. Ya. Apa kata penjaganya? Alam ya'tikum nadhir. Apakah tidak datang kepadamu nazir? Alam ya'tikum nadhir. Nazir itu pemberi peringatan yang dipilih oleh Allah, bukan dipilih oleh manusia. Nadhir itu adalah orang yang kepadanya diberikan otoritas oleh Allah.
untuk mewakili Allah di muka bumi, yang pasti orang itu adalah manusia suci. Ya. Jadi pertanyaannya malaikat penjaga neraka, alam ya'tikum nadhir. Kok bisa masuk neraka? Saya tambahkan, kok kamu bisa masuk neraka ya? Apa tidak datang kepadamu pemberi peringatan, nadhir? Kita menjawab apa? Qalu, mereka menjawab, bala, benar Tuhan. Qad ja'ana nadhir, sungguh datang kepada kami nadhir. Ya. Sungguh datang kepada kami nadhir. Ya. Qad ja'ana nadhir. Tetapi apa? Fakadzdzabna, kami mendustakannya. Karena kami berkata, waqulna ma nazzalallahu min syai'. Kalau selesai kenabian, Nabi Muhammad sudah tidak ada, itu urusan agama kembali kepada kita. Agama kita yang menentukannya. Coba. Kadzdzabna, kami mendustakan nadhir itu. Waqulna, dan kami berprinsip. Ini kata-kata qulna di sini. Kami berprinsip, kami berpendapat. Ma nazzalallahu min syai'. Allah tidak menurunkan lagi setelah Nabi Muhammad. Jadi setelah Rasulullah wafat, tidak ada lagi. Ma nazzalallahu min syai'. Tidak, Allah tidak menurunkan lagi. Maka agama adalah urusan kita semuanya. Urusan manusia. Ya. Jadi di sinilah terjadi kontradiksi. Agama langit, tapi diatur oleh manusia. Ya. Khalifah Allah, tetapi dipilih oleh manusia. Kan lucu tuh. Ya. Maka bahkan kami tuduh orang yang mengaku ada manusia suci, in antum illa fi dhalalin kabir. Kami mengatakan tiadalah kalian kecuali orang yang sesat. Fi dhalalin kabir. Wa qalu, seraya berkatalah mereka yang masuk neraka itu tadi, dibuang ke dalam neraka. Ya. Jadi yang tadi dilemparkan ke dalam neraka itu qalu, berkata, lau kunna nasma'u, seandainya dulu di dunia kami mau mendengar, ya. Kemudian naqilu, atau menggunakan akal. Perhatikan ini. Ya. Mendengar apa? Mendengar kitab suci, menggunakan akal. Itu adalah atau. Jadi salah satunya. Ini adalah kitab suci. Ini kitab suci. Ya. Mendengarkan kitab suci. Naqilu, ataukah kami menggunakan akal? Seandainya dulu di dunia kami mau mendengarkan kitab suci dibacakan, disimakkan. Naqilu, atau menggunakan akal. Ma kunna fi ashabis sa'ir, maka kami tidak akan menjadi penghuni neraka sa'ir. Ya. Kami tidak akan menjadi penghuni neraka sa'ir. Ya. Ma kunna fi ashabis sa'ir. Coba lihat ini jemaah sekalian, sama enggak ayatnya ini? Ya. Ini lihat, adzabis sa'ir, sama kan? Ya. Berarti apa maksudnya? Mereka berwilayahnya kepada syaitan tadi. Ya. Maka Allah mengatakan, man tawallahu, siapa yang berwilayah kepada syaitan tadi? Syaitan itu adalah irasional, bertentangan dengan akal sehat. Syaitan itu adalah bertentangan dengan kitab suci. Maka ujung-ujungnya bukannya mengajak kita kepada jalan yang lurus, ila siratin mustaqim, tetapi dia menyesatkan, wa yahdi, ingat. Jadi ada jalan membimbing juga, tapi arah bimbingannya bukan kepada jalan yang lurus. Bayangkan tadi itu, imam di masjid, dikenal ustadz di lingkungannya, tapi nanti isi ceramahnya apa? Tentang bahaya babi ngepet. Ya. Kan lucu Pak Bu sekalian ya. Ya. Bukan bahayanya hari akhirat. Bagaimana persiapkan kematian, bagaimana persiapkan jiwa kita untuk ikhlas, tidak punya kepentingan. Tetapi nanti di masjid berbicaranya tentang bahaya babi ngepet. Yang tidak ada bukti-bukti keberadaannya. Itu hanya merupakan cerita turun-temurun, cerita rakyat namanya. Ya. Jadi wayahdi ila adzabis sa'ir. Harusnya kan wayahdihi ila siratin mustaqim, kan begitu Pak Bu sekalian. Tetapi wayahdihi ila adzabis sa'ir. Jemaah sekalian berbahagia, ingat, ini adalah ilustrasi yang bagus. Kita dari tanah seperti ini. Seandainya kita bisa persingkat proses itu, kita bisa lihat bahwa kita itu sebetulnya dari tanah seperti ini. Ya. Jadi dari tanah kita naik ke atas, menjadilah kita manusia. Cuma memang tidak langsung seperti ini. Tanah tumbuh tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan kita makan. Tanah tumbuh tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan dimakan hewan. Hewan kita makan. Akhirnya kita juga seperti ini dari tanah sebetulnya. Allah berfirman, ya ayuhan nas. Lagi-lagi manusia. Ya ayuhan nasu. In kuntum fi raibim minal ba'thi. Jika kalian berada dalam keraguan. Minal ba'si, pada hari kebangkitan.
biasanya kata-kata raibin di sini di belakangnya kitab suci. Ya, ini mirip ayatnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 23. Ya. In kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Itu surat Al-Baqarah 23. Jika kalian ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, itu Al-Quran. Jadi Al-Quran dan hari kebangkitan itu sebetulnya beriringan. Hari kebangkitan itu belum terjadi. Karena belum terjadi berarti belum menjadi bagian dari pengalaman kesadaran kita. Karena belum menjadi pengalaman kita, belum ada dalam kesadaran kita melalui pengalaman, maka kemudian disitulah pentingnya iman, dan iman harus berdasarkan pengetahuan yang benar, yaitu kitab suci dan akal sehat. In kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum, maka sungguh kami menciptakan kalian. Fa inna khalaqnakum, kami menciptakan kalian min turabin, dari tanah tadi. Kita ini Bapak sekalian yang disebut sekarang profesor, dokter, insinyur, MA, MBA, MSc, pokoknya apa namanya yang titel-titelnya wah-wah itu. Yang pangkatnya namanya eselon 1, eselon 2 dan sebagainya, menteri apa namanya presiden, menteri, perdana menteri dan sebagainya, raja dan sebagainya, itu adalah istilah-istilah yang diciptakan oleh manusia. Tapi siapapun, apapun titel kita, apapun predikat kita, kita semuanya adalah min turabin, dari tanah. Apapun titel kita, apapun panggilan keilmuan kita, kita adalah turabin, dari tanah. Dari tanah kemudian summa min nutfatin, kemudian dari tanah menjelma menjadi nutfah. Nutfah itu adalah sel yang ada dalam laki-laki dan perempuan. Iya. Namanya nutfah. Lalu kuna summa min alaqatin. Setelah berbentuk nutfah, nutfah itu berjumpa laki dan perempuan. Pernah kita bikin gambarnya di sini, ilustrasinya. Lalu terjadi pembuahan. Pada saat terjadi pembuahan, meninggalkan tempat pembuahan itu pergi ke rahim, alaqah. Lalu menjadi tergantung. Summa min alaqatin. Segumpal darah ini tergantung. Tergantung di mana? Di rahim. Jadi dia menempel di dinding rahim di sana. Semacam kista. Bedanya kalau kista itu penyakit, kalau ini adalah manusia. Nempel di dinding rahim. Summa min mudghatin. Berkembang itu zigot yang ada di dinding rahim, lalu kemudian lama-kelamaan menjadilah sesuatu yang sudah berdaging. Ya. Mukhallaqatin, yang meneruskan keterciptaannya, wa ghairi mukhallaqatin. Mukhallaqat dari kata khalaqah, tercipta. Maksudnya mukhallaqah bertahan di dalam dinding rahim, atau ghaira mukhallaqah, atau tidak mukhallaqah, artinya apa? Gugur. Jadi di awal itu sangat menentukan. Ada orang keguguran namanya ghair mukhallaqah. Yang hamilannya terus namanya mukhallaqah. Ghair mukhallaqah di sini ada yang sengaja, ada yang tidak sengaja. Ya, ada yang sengaja menggugurkan kandungannya karena alasan-alasan tertentu. Ada juga yang meneruskan mukhallaqah. Linubayyina lakum. Untuk apa? Untuk kami menguji kalian. Jadi kita hidup di dunia untuk diberikan ujian. Ya. Kemudian wa nuqirru fil arham. Kemudian kami membuat tempat yang kuat. Ya, nuqirru itu tempat yang kuat di dalam rahim. Jadi Mas Keser Bahagia, rahim perempuan itu kalau dilihat sederhana tetapi kuat. Ibu-ibu yang hamil nantinya setelah kuat rahimnya, kandungannya bisa main voli, bisa ke pasar, bisa ke kantor, dan sebagainya. Dan si anak, si janin di dalam tetap berkembang sesuai dengan masanya. Mana sya' ila ajali musamma. Ya. Jadi, mana sya' ila ajali musamma. Jadi, Mas Keser Bahagia, itu disebutkan mana sya', sesuai yang kami kendaki. Ila ajali musamma, sampai waktu yang telah ditentukan. Summa nukhrijukum tifla. Jadi sesuai dengan yang kami kehendaki di sini. Sampai waktu yang telah ditentukan, ila ajali musamma. Kemudian setelah itu waktunya ditentukan sekitar 9 bulanan, maka kemudian nukhrijukum, kami keluarkan kalian dari perut ibu
dalam keadaan tifla. Jadi tifla itu adalah dalam keadaan anak kecil. Ya. Summa litablugu asyuddah. Dari anak kecil, kemudian ada yang mencapai usia dewasa. Ya, jadi berkembang. Wa minkum man yatawaffa, di antara kalian ada yang meninggal. Wa minkum man yuraddu ila arzalil umur. Kemudian di antara kalian ada yang sampai usia tua. Sampai saking tuanya likaila ya lalu sehingga tidak mengetahui lagi ilmu yang diketahuinya tadinya. Kalau bahasa kitanya demensia. Ya pikun wataral arda hamidatan. Padahal sebelumnya kalian lihat bumi tadinya itu sebelum ada hujan itu adalah hamidatan, kering. Ya. Jadi bumi tadinya adalah kering. Faiza anzalna alaihal ma, begitu kami turunkan padanya air, tiba-tiba ihtazat. Tanah itu menjadi apa namanya? Menjadi gembur. Jadi kata ihtazat di sini gembur. Ya. Karena dia gembur, warabat, dia subur. Karena dia subur, wa anbatat, tumbuhlah min kulli zaujin bahij, berbagai macam tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman. Ya. Seperti contohnya ini. Tadinya kering, kerontang. Tiba-tiba Allah turunkan air, ada air tersimpan dalam, keluarlah tumbuh-tumbuhan seperti ini. Lahirlah kehidupan. Ya. Jadi kalau ada yang tidak percaya hari akhirat, bagi Allah gampang sekali. Dzalika bi anna Allah wal haqq. Yang demikian itu karena Allah adalah al-haq. Jadi ingat, kata-kata anna Allah wal haqq, berarti Allah itu adalah al-haq itu sendiri. Jadi siapa yang mencari kebenaran, hakikatnya mencari Allah. Dan karena manusia selalu mencari yang benar, maka dalam diri manusia selalu ada naluri fitrah untuk mencari Allah. Kenapa orang berperkara di pengadilan? Mencari yang benar. Kenapa kita datang kantor polisi? Mencari yang benar. Kenapa kita di sekolah ada ujian? Mencari yang benar. Kenapa kita dalam acara-acara olahraga ada pertandingan? Mencari yang paling benar. Maka jemaah sekalian berbahagia, manusia ditakdirkan pada dirinya untuk selalu ingin mencari yang benar. Ternyata siapa yang benar itu? Allah. Jadi yang dicari oleh manusia hakikatnya adalah Allah. Bi annallaha wal haqq wa annahu yuhyil mauta. Semua yang hidup dia menghidupkannya. Wa annahu ala kulli syai'in qadir, dan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita ini ada batasan-batasannya, ada kadar-kadarnya, dan dialah yang berikan kadar kepada segala sesuatu. Kita lihat lagi kalau kiamat terjadi. Ini adalah ilustrasi yang sangat menarik. Jadi seandainya kita menyaksikan nanti kiamat kayak begini nih, tiba-tiba orang melayang di mana-mana. Di dalam Al-Quran surat Al-Qaryah dikatakan, Al-Qaryah wa ma adraka mal qaryah yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Kau menyaksikan manusia seperti debu yang berterbangan, seperti bulu yang berterbangan. Nah, lihat ini bayangannya. Ya. Wa anna sa'ata atiyatun, dan as-sa'a itu pasti akan datang. Pasti akan datang. La raiba fiha, tidak ada keraguan padanya. Wa anna allaha yab'atsu man fil kubur, dan pada saatnya Allah akan bangkitkan siapa saja yang ada di dalam kuburan. Jadi semua yang ada sekarang di dalam kuburan, yang kita kenal juga dengan alam barzah, pasti akan dibangkitkan Allah tanpa kecuali. Ya. Lihat ini apa namanya, ilustrasi kita. Si bapak yang mengatakan this pamphlet is blank, kata dia. Dia mengatakan kami adalah ateis. Jadi ternyata yang namanya ateis memang ada. Ya, kita kenal semuanya. Wa minan nasi, dan di antara manusia. Jadi diuraikan lagi. Jadi dari atas Bapak Ibu lihat beberapa jenis manusia. Nah sekarang yang terakhir ini adalah wa minan nasi, dan di antara manusia. Mayujadilu fillah, ada yang membantah, mendebat adanya Allah. Tetapi apa? Bighairi ilmin, tidak sejalan dengan ilmu. Kita tidak cukup untuk membicarakan di mana apa namanya cacat fikir yang terjadi pada ateisme. Wala hudan, tidak punya petunjuk. Wala kitabim munir, dan tidak punya kitab yang menerangi. Jadi lihat Mas, ada tiga sini. Ilmu ini adalah akal sehat. Hudan di sini adalah
dan di sini adalah kitab suci. Kitab Munir adalah pasangan kitab suci. Ingat, kitab itu pasangannya kitab suci. Ini maksud di sini. Karena kitab yang menerangi artinya kitab yang berbicara. Jadi ingat tadi ada 3. Pertama adalah akal sehat, kedua kitab suci, yang kedua pasangan kitab suci. Ini 3 adalah tidak pernah bertentangan. Kita bayangkan ini dulu orang-orang yang melawan Nabi Muhammad kita. Ini katanya wajahnya Abu Jahal. Sani'at fihi liyudilla an sabilillah. Mereka itu kalau ketemu dengan yang 3 tadi, mereka memalingkan lehernya. Maksudnya menjauh, menoleh, tidak melihat Nabi Muhammad, ya, membelakang. Untuk apa? Liudilla an sabilillah, menyesatkan manusia dari jalan Allah. Lahu fid dunya khizyun. Allah mengatakan biarkanlah dalam kehidupan dunia nanti dia akan jadi hina. Wa nuziqu, dan kami akan rasakan kepada mereka yaumal qiyamati, pada hari kiamat, adzabal hariq, azab yang membakar. Pertanyaannya kok kenapa justru terjadi? Kita lihat orang-orang yang negara-negara sekuler, negara yang tidak bertuhan, justru tidak hina. Negara-negara yang banyak Islam justru kelihatan hina. Apa masalahnya? Masalahnya tadi karena umat Islam beragama tapi hatinya bergantung kepada materi. Sampai-sampai ngarang cerita-cerita hoax seperti babi ngepet demi materi. UUD. Ini juga adalah gambar daripada Abu Lahab. Zalika bima qaddamat yadaka wa anna Allah laisa bizallamin lil abid. Yang demikian itu adalah neraka adalah bima qaddamat yadaka, sebagai akibat dari perbuatan tangan. Jadi namanya neraka itu akibat. Kehinaan itu adalah akibat. Wa anna Allah, dan sungguhnya Allah laisa, tidak pernah. Jadi Allah itu tidak pernah bizallamin, menzalimi lil abid, hamba-hambanya. Jadi Allah itu tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Laisa bizallamin lil abid. Terima kasih banyak. Yang ada pertanyaan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam chat tidak ada pertanyaan. Ustadz silahkan, Ustadz Wahyudin mau bertanya. Silahkan. Iya, terima kasih banyak Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya aja soal kasus yang kita bicarakan tadi terkait dengan kasus di Depok itu. Oh iya, tetangganya Pak Wahid kali ya? Wahyudin. Agak jauh dari rumah itu, Ustaz. Oh. Saya terkait dengan itu, beberapa waktu lalu juga kan ada keinginan dari Menteri Agama kalau nggak salah untuk lakukan sertifikasi terhadap ustadz, para dai dan ceramah gitu loh. Nah mungkin dengan kasus Depok ini itu bisa kembali kita wacanakan soal itu, Ustadz ya. Bagaimana menurut kita? Tapi assalamualaikum. Ya, terima kasih banyak. Jadi Mas Kaiser Bahagia, saya kira sertifikasi juga menarik ya untuk menghindari terjadinya ada pihak-pihak tertentu yang menggunakan agama sebagai tunggangan. Saya kira bagus. Tetapi saya kira kalau seandainya itu pun ada belum memadai. Karena ini kan menyangkut masalah kualitas pribadi. Mensertifikasikan itu artinya ibarat after sale service. Nah, siapa yang membuat dai itu berkualifikasi, itu masalahnya. Oleh sebab itulah menurut saya selain perlunya ada sertifikasi, perlu juga ada semacam evaluasi pembelajaran agama di mana-mana, termasuk di sekolah umum dan juga di sekolah-sekolah agama. Apa masalah paling penting menurut saya? 2, yaitu tidak diajarkannya di sekolah-sekolah agama mantik secara sempurna, dan tidak diajarkannya juga yaitu filsafat. Ya, begitu. Di masyarakat kita Ibnu Sina itu hanya dikenal sebagai dokter, tidak dikenal sebagai filosof. Ya, jadi oleh sebab itulah 2 syarat mendasar menurut saya di sekolah-sekolah daripada SD negeri ataupun sekolah-sekolah agama seperti Ibtidaiyah, pesantren-pesantren harus dari awal diajarkan mantik atau logika sesuai dengan umurnya masing-masing, sesuai dengan tingkatan kelasnya masing-masing. Baru pada saat yang sama diajarkan juga filsafat. Saya yakin dan percaya kalau ini diajarkan, ini dahsyat. Iya. Dan Jemaah Kaiser Bahagia, sayangnya Jemaah Kaiser Bahagia, ya ini hanya dilakukan di negara-negara barat dan di kalangan calon-calon pastor sekolah teologi.
Ya. Di Islam hampir tidak mempelajari seperti ini, sehingga ya seperti tadi, mohon maaf sebagian ustadz seperti tadi, karena tidak tahu harus berbuat apa di dalam musim WFH seperti sekarang, akhirnya ya itu tadi, bikin isu tentang babi ngepet. Ya. Terima kasih banyak Pak. Iya, betul Ustaz, betul. Siap. Ya. Terima kasih banyak Ustaz. Berikutnya lagi dari Pak Anandito, Mas Anandito, ya, dari Semarang yang tinggal di Malang. Kalau Al-Quran berulang kali mengajarkan manusia untuk menggunakan akal, lalu apakah benar Rasulullah SAW di akhir hayatnya mengirim pasukan untuk memerangi Romawi dan mereka menolak masuk Islam? Ini jelas tidak benar. Ya. Nabi mengirim pasukan ke sana untuk di perbatasan, bukan untuk berperang. Karena dia tahu perbatasan sering diganggu. Seperti mana di negara manapun, termasuk kita di Indonesia, selalu ada petugas keamanan atau petugas negara, tentara di perbatasan-perbatasan. Begitu. Karena pada saat itu yang namanya Romawi dan kerajaan-kerajaan besar lainnya kan bersifat ekspansif. Ya, kalau dikatakan Nabi memerangi mereka karena menolak masuk Islam, itu irasional, tidak masuk akal. Bertentangan dengan ayat manapun juga. Sederhana saja ayatnya, la ikraha fid-din. Kalau dia memerangi karena tidak masuk Islam, Nabi pertama melanggar la ikraha fid-din. Ya. Kemudian Ibu Eni Juliani, untuk menghadapi kematian, bagaimana membimbing orang yang menghadapi sakratul maut? Kalau kita membimbing orang menghadapi sakratul maut, cuma satu aja, Bu. Kita bimbing dia untuk mengucapkan talqin. Tapi talqinnya lengkap, bagusnya, Bu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau perlu ditambah dengan Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Harus lengkap seperti dalam salat. Ya, jangan hanya la ilaha illallah. Harusnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena Muhammad ini adalah orang yang Allah utus untuk kita. Masa pada saat kita sakaratul maut kita lupakan dia. Sementara Allah dan Muhammad itu tidak pernah terpisah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah gitu. Terus kemudian untuk ibu mertua Mohon kami, doa, Ibu Ustaz. Mohon Sari Ustaz, binti itu teman Hadi saya. Soyo. Oh, ada lagi. Karena sudah tidak ada lagi, mari kita berdoa dan kita doakan untuk ibu mertua Ada lagi Ustaz pertanyaan Eni dari Juliani. Ibu. Oh, ada. Ada bagaimana banyak ulama kita yang melarang belajar filsafat. Mengapa banyak ulama kita yang melarang belajar filsafat, Ustaz? Dari Bu Tanjung. Ya. Ya, mungkin dia kali tidak berani keluar dari dalam tempurung. Karena harusnya kalau Islam itu adalah ya'lu wa la yu'lalai, kan kita semua kenal, termasuk Ustadz yang melarang filsafat tahu hadis yang sangat terkenal itu. Al-Islamu ya'lu wa la yu'lalai. Islam itu mengatasi ya'lu itu mengatasi, tidak ada yang lebih tinggi daripadanya, mengatasi. Al-Islamu ya'lu, apanya ya'lu? Argumentasinya. Iya, argumentasinya ya'lu, mengatasi semuanya. Wala yu'lalai, dan tidak bisa diatasi. Nah, kan begitu. Al-Islamu ya'lu, dari kata Allah itu atas. Ya'lu, mengatasi. Wala yu'la, dan tidak bisa diatasi. Nah, artinya apa? Bagaimana cara membuktikan Islam itu ya'lu wala yu'lalai kalau kita tidak mampu menyanggah argumen-argumennya, misalnya Immanuel Kant. Kita tidak bisa menyanggah argumen-argumennya Derrida misalnya. Foucault. Kan repot jadinya. Akhirnya kerjanya kita cuma mengatakan haram, kafir. Nah, itu bukan argumentasi. Nah, jadi saya kira sangat mungkin yang bersangkutan takut keluar dari dalam tempurung, sehingga kemudian yang seperti inilah yang sebetulnya membuat umat tidak pernah bisa masuk dalam wilayah peradaban kemanusiaan. Karena tidak pernah ada peradaban kemanusiaan yang maju tanpa melalui proses itu. Mesir kuno, Yunani kuno, Romawi kuno, bahkan pada saat Islam maju, kita mengenal filosof-filosof besar. Al-Kindi misalnya, Ibnu Sina misalnya, Syuhrawardi misalnya, dan banyak lagi yang lain. Ya, oleh sebab itulah, dunia ditandai kemajuan dengan itu. Barat juga sekarang maju, kenapa? Karena dimulai dengan apa yang disebut dengan Renaissance. Disponsori orang-orang seperti misalnya Descartes misalnya, disponsori oleh para ilmuwan-ilmuwan. Bahkan dari kalangan gereja juga muncul reformator yang sangat terkenal, seperti misalnya penulis buku Summa Theologia. Jadi
Dengan demikian tidak bisa menghindari umat Islam tidak akan pernah bisa maju kalau tidak masuk di situ. Kalau umat Islam tidak belajar logika dan filsafat, ujung-ujungnya nanti berkutat pada masalah-masalah babi ngepet, tentang kelebatan-kelebatan hitam, tentang nanti jin-jin yang masuk ke rumah-rumah orang, sehingga butuh ustadz untuk membersihkannya. Lalu keluarlah ustadz nanti yang menangkap itu jin, dimasukkan ke dalam botol, botolnya dibuang ke lautan. Setelah itu butuh bayar mahar, maharnya sekian juta, karena katanya diberikan kepada anak yatim. Oh, banyak sekali jemaah sekalian. Jadi artinya kita berkutat pada dunia hantu saja. Ya. Kemudian saya kira itu sudah selesai ya. Terakhir kita Iya, Ustaz. ibunya mertuanya Ibu Eni Juliani. Eni Ini sakit ya, karena tidak ada keterangannya ini sakit atau apa? Sakit Ustaz, sakit. Oh iya. Sakit ya. Kita doakan Ibu Sutanti Husari binti Hadi Sewoyo yang sedang sakit, semoga dengan keberkahan ayat yang kita baca, dengan hati-hati jiwa-jiwa tulus Bapak Ibu sekalian, Allah SWT menyembuhkan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah, Tuhan kami banyak menzalimi diri kami ya Allah. Kalau bukan karena ampunan-Mu kepada kami, kalau bukan karena cinta dan kasih-Mu kepada kami ya Allah, kami akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Ya Allah Tuhan kami, dengan ayat-ayat yang kami baca, dengan ayat-ayat yang kami tadaburi, dengan hati-hati dan jiwa-jiwa yang ikhlas dari jemaah kami pada pagi hari ini ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah Tuhan kami, berikanlah kesembuhan kepada mertua daripada jemaah kami, yaitu Ibu Sutanti Husari binti Hadi Sewoyo ya Allah. Allahumma anta syafi, la syifa illa min syifaik. Ya Allah, kamulah Tuhan yang maha penyembuh. Tidak akan ada kesembuhan kecuali kesembuhan itu datangnya dari sisi kamu ya Allah. Berikanlah kesembuhan kepadanya dengan kesembuhan yang sempurna ya Allah. Kembalikanlah kesehatannya seperti sedia kala ya Allah. Kamu adalah Al-Qawi ya Allah, maka berikanlah kekuatan kepadanya. Kamu adalah Al-Jabbar, maka berikanlah kembali kemampuan tubuh untuk melawan penyakitnya ya Allah ya Tuhan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, bimbinglah beliau. Ampunkanlah dosa dan kesalahannya dengan penyakitnya. Angkatlah derajatnya di sisi-Mu ya Allah Tuhan kami. Hiburlah hatinya dengan malaikat rahmat. Penuhilah kebutuhan lahir dan batinnya selamat sakit. Dan tanamkanlah rasa cinta dan kasih sayang kepada orang-orang yang ada di sekitarnya ya Allah ya Tuhan kami. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, perkenankanlah doa dan permintaan kami. Dan kami yang hadir pada pagi hari ini ya Allah Tuhan kami. Berkahilah kehidupan kami. Lapangkanlah rezeki kami. Mudahkanlah kehidupan kami. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Kalau kami salah ya Allah, jangan Engkau menghukum kami. Bimbinglah kami, pandulah kami, tuntunlah kami menuju kepada jalan yang benar ya Allah ya Tuhan kami. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz. Kasih Ustaz. kasih dokter. Makasih Ustaz, makasih dokter. Ustaz. Bu dokter. Kasih Bu Ayu. Assalamualaikum. Makasih Bu Ayu. Kasih sama Ibu. Assalamualaikum Pak Dokter. Kasih Ustaz, Bu Dokter. Ya, sama-sama. Lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ustaz. Makasih Ya, Bu sama-sama. Dokter. Kasih Ustaz, Bu Dokter. Sama-sama Bu Eli. Makasih Ustaz. Ya, sama-sama Bu. Makasih Ustadz, makasih Bu Ayu, Ya, sama. dokter. Ya. Sama Bu Esti. Pak Irwan masuk di grup tadabur Pak Irwan. Ya Ustaz, kalau bisa dimasukkan Oh iya, Ustaz. nanti saya masuk. Ya, chat namanya dikasih Bu Dokter tuh adminnya. Oh iya.
Assalamualaikum warahmatullahi Ya, Pak O itu juga, Pak Wahyudi juga tuh belum masuk Pak Wahyudi. Tulis saja nomornya di chat Pak Irwan, di chat. Kalau Pak Irwan ada nomornya. Kalau Pak Irwan ada nomornya, Ustaz. Kalau Pak Wahyudi Bu Dokter. Istrinya Pak Irwan juga tuh, istrinya Pak Irwan. Oh iya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ya. Umi Fika itu istrinya Pak Irwan. Hasni juga tadi tuh, Hasni tuh tadi ada. Hasni Abdullah istrinya Endi tuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, Selamat menjalankan berpuasa bersedekah. mau nanya, baca doa nutbah itu paling lambat jam berapa Ustaz? Baca doa Bu. Nutbah. Oh, sekarang masih bisa Bu kalau mau. Oh. Terakhirnya jam 12. Ya, sampai zuhur. Oh iya. Cuma Makasih lebih Ustaz. afdal kalau pagi lah. Saya pamit duluan ya. Assalamualaikum. Oh ya Bu, silakan. Assalamualaikum. Nutbah. Amin. Assalamualaikum. Gak ada. Yang bawa mobil hati-hati, yang bawa mobil tuh. Jangan nengok kiri kanan tuh yang bawa mobil. Iya, Ustaz. Ya. Nanti nabrak babi ngepet. Terima kasih, Ustaz. Ya. Di Singapura ada babi ngepet kan di Singapura? Udah lab kayaknya. Ada. Terima kasih Ustaz. Ya, Mbak Ririn, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Singapura masih ada tuh, masih nyopir, lagi nyopir. Pak Nawawi masih ada dari Goa. Iya Bu, masih ada. Dari baru. Kita Dari di baru. ini agak susah saya Bu, karena pada sesi pertanyaan ini saya apa namanya lagi siap-siap juga untuk tempat kerja, jadi susah mengajukan pertanyaan ini. Kalau Luar biasa. kalau apa yang kajian sore kena juga di sesi pertanyaan itu saat apa salat maghrib dan berbuka, jadi pertanyaannya biasa lewat chat, itu pun kayaknya kurang apa ya. Kurang afdal. Karena pertanyaan saya kayaknya panjang biasanya, tapi susah untuk ini. Ustaz Rusli sebenarnya ada apa kapan dibahas masalah Lailatul Qadar ya? Susah pembahasannya sudah lewat atau gimana? Karena nanti ditanyakan aja, karena kan pembahasan kita kan berdasarkan ayat ya. Jadi kalau ayatnya tidak nyinggung ke situ nggak dibahas. Jadi Ya, bagusnya makanya. tanyain aja sebentar cocok nih sebentar nih. Sebentar Iya. kapan? Sore. Nanti. Sebentar sore ya. Ntar sore. Oh iya, soalnya saya tunggu itu ayatnya kapan dibahas, ini saya mau banyak semua pertanyaan di situ. Ayatnya Lailatul Qadar masih jauh, surat Al-Qadar. Iya, makanya tidak bakalan dibahas di bulan Ramadan ini. Kalau ditunggu dibahas ya. Pak Nawawi, gimana kabarnya Pak? Harus sabar kalau Alhamdulillah sehat Pak. Ya. Ya Pak, siapa ini Kak? Pak Irwan. Ya. Mau tanya tapi kasus ya Pak. bisa nggak? Pak Irwan Wah, belum pernah bertanya. Cek Burhan lagi di jalan. Hati-hati. Mau tanya bisa. Ustaz, mau tanya bisa. Ya, silakan. Mau tanya tentang kasus apa, lihat di YouTube tentang kasus. Saya nggak lihat habis videonya, tapi ada sedikit kekecohan tentang mungkin 6 tahun lalu lah, tentang statement Ustaz Quraish Shihab mengatakan bahwa Rasulullah itu tak dijamin surga gitu. Kan jadi kan berlaku apa perdebatan dengan ustaz lain. Jadi bisa Ustaz terangkan tak apa sebenarnya berlaku? Apa statementnya itu benar ataupun harus mendengar semuanya begitu? Jadi pernyataan Pak Quraish Shihab itu hari yang diributkan adalah pernyataannya mengatakan bahwa Nabi Muhammad saja tidak masuk surga karena ibadahnya, tapi masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Cuma syarat rahmat ini kan tidak menjadi syarat bagi Muhammad karena dia sendiri adalah rahmat. Ya.
Jadi Ya, ya, syarat ya. rahmat Ya, ya, ya. tidak berlaku pada Muhammad karena dia sendiri adalah rahmat. Kita yang bersyarat rahmat yaitu berwilayah ikut kepada Muhammad karena dia sendiri seperti pembahasan kita kemarin di akhir-akhir surat Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karena dia sendiri sudah rahmat, tentu syarat rahmat tidak lagi dipenuhi. Bahkan kita yang harus berharap terpenuhi syarat itu. Ya, karena kalau kita terpenuhi syarat rahmat, berarti kita bisa dapat syafaat, dan itu adalah syarat untuk masuk surga. Seperti itu. Berlaku kekecohan antara ustaz itu yang mendakwa bahwa ustaz siap amat tidak menghormati baginda Rasulullah gitu dengan statement yang begitu. Kalau saya sih tidak mungkin ya selevel Pak Presiap tidak menghormati Rasulullah. Yang pertama, beliau adalah seorang ulama besar yang dari kecil bergelut dalam bidang agama. Yang kedua, beliau adalah cucu Rasulullah. Beliau kan Sayyid. Ya. Rasulullah ini Pak Presiap ini adalah Sayyid. Ya. Yang pada dirinya melekat darah Rasulullah. Jadi tidak mungkin rasanya kalau dia tidak memuliakan kakinya. Benar. Makanya pasti ada pembahasan yang lain yang di sebalik macamnya mungkin kita nggak sampai ke kepahaman dia, ya kan? Kan kebanyakan itu tadi dipelintirkan orang Pak Burhan, dipelintir di miskonsepsi, ya. Ya, makanya saya anggap begitu juga Ustaz, ya kan? Iya. Makasih Ustaz pencerahannya. Ya, sama-sama. Hati di jalan. Ya, insyaallah Ustaz. Ya. Di jalan di Singapura ada nggak kepercayaan babi ngepet? Tak ada. Mengerti Ustaz. Apa itu? Nggak ngerti. Babi ngepet. Bingung dia apa ini babi ngepet ini. Kalau Ustaz bicara tentang, kan ada orang Singapura juga ada orang Malaysia di tadabbur ini ya. Ya. Perkataan-perkataan yang begitu harus ditranslate. Ya, ditranslate gitu. Jadi kita macam tak kebingungan babi ngepetnya apa itu. Ya kan? Cuma kita sendiri di Indonesia susah tidak tahu bahasa Inggrisnya babi ngepet. Ada yang Bapak yang tahu bahasa Inggrisnya babi ngepet. Jadi kepercayaan bahwa bisa hilang barangnya orang tanpa ada yang ngambil. Istilah-istilah ya gitu. Ya nggak tahu apa bahasa Inggrisnya itu babi ngepet ya. Tapi asyik juga lah bisa memperkayakan bahasa, ya kan, kepahaman gitu. Iya. Cuma yang bisa bingung itu kata-kata yang singkat gitu, dijaim segala macam ruku, ya kan gitu. Nah, jadi kalau tidak minta penjelasan nggak tahu saya gitu. Kayak Pak Saban masih salah paham tuh tentang baksos. Nah, tulisnya bakso. Bakso atau medsos. Baksos. Bakti sosial. Bakti sosial ya, makanya kan gitu. Saya kemarin pernah baca koran Indonesia, nggak paham Ustaz. Nggak paham, banyak juga shortcut-shortcutnya bahasanya gitu. Macam apa itu puskesmas apa benar itu? Puskesmas. Indonesia serba disingkat puskesmas. Lagi mau paham itu puskesmas gitu. Iya. Ya. Kan ada yang sebelah, bisa tanya sama yang sebelahnya. Ya, makanya saya tanya. Ya, Bu Ayu. Selalu ya Bu Ayu. Baik, saya pamit Pak. Bu Dokter kayaknya sudah mau pergi ke kantor nih. Saya pamit ya. Terima kasih semuanya. Ya. Jumpa nanti sore. Ya, amin. Nanti saya ke gawang Pak Ustaz. Pamit ya ibu-ibu semua. Semua, bismillah. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Hati. Salah. Pamit dulu Pak Irwan, Pak Ibu semua. Pak. Waalaikumsalam. Selamat bekerja Pak.
Iya. Selamat bekerja. Pertanyaannya nanti. Iya, iya. Kalau Panawi Oke, terus Mas. Ya. aku lagi tanya kalau Assalamualaikum Panawi. semua. Ya, pamit dulu. Pak Andi udah live ya? Makasih Bu Andi, Pak Andi, teman-teman yang lain. Assalamualaikum. Sehat-sehat Ki Pak Rum.